warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi pada hari ini kita kembali lagi dalam kelas layanan bimbingan klasikal, bimbingan konseling dengan tema cara mengendalikan emosi. Seperti yang ada di depan sudah Bapak tampilkan, judul besarnya adalah cara kita mengendalikan emosi. Jadi sebelum kita memulai materi, kita flashback dulu ke belakang materi yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Kemarin kita bahas tentang disiplin waktu. Nah, itu kalian harus lebih mendisiplinkan waktu ya, untuk bisa mengatur gimana waktu kalian yang tepat untuk saatnya waktu belajar, kapan waktunya kalian untuk bermain, itu diatur, dibuat schedule ya. Itu materi yang kemarin. Yang saat ini kita masuk ke dalam materi cara mengendalikan emosi. Jadi sebelum memulai materi atau kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa, ayo dipimpin. Mari teman-teman kita baca doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kita telah melaksanakan berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian ke depan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kayaknya pada ngantuk, jadi kita bermain ice breaking terlebih dahulu. Apa sih ice breaking? Ice breaking adalah teknik atau permainan yang bisa membuat kita lebih segar, konsentrasi bisa lebih bertambah. Kita bisa lebih fokus apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, ice breakingnya seperti ini. Bapak akan menyebutkan angka 1, 2, 3 ya. Nanti yang ketiga itu mengatakan door. Jadi misalnya 1, 2 door, 4, 5 door. Jadi kelipatan dari angka 3. Paham? 1, 2 door. Tidak boleh mengucapkan angka 3. Berarti 3, 6, 9, 12 itu tidak boleh. Bagi siapa yang mengucapkan angka ketika 1, 2, 3 bukannya door, nah akan menunjukkan minat dan bakatnya ke depan. Paham? Jadi kalian konsentrasi terhadap ice breaking, nanti konsentrasi kalian bisa lebih fokus. Bisa dimulai? Jadi alurnya seperti ini nanti. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke? Paham? Kita coba ya. Kita lakukan ice breaking. Ice breaking Bapak kasih judul ice breaking door. Oke? 1, 2, 3 door. Jadi 1, 2 door. Paham? Kita coba. Bapak yang nunjuk, kalian tinggal ngomong. Paham? 1, 2 door. Nah, harusnya door yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Silakan maju tampilkan bakatnya. Terserah bakatnya mau menampilkan apa, nyanyi boleh, balonku atau cicak-cicak di dinding atau menampilkan puisi, silakan maju ke depan. Sini. Tunjukkan bakatnya yang dimiliki. Kira-kira bakatnya apa nih? Ya, dah. Oke, siap di sini. Ada ke kawan-kawannya, tampilkan nyanyi. Nyanyi yang lagi viral ya, apa lagi viral? Aku bukan jodohmu. Ya, atau balonku ya. Coba. Balonku 5, apa balonku ada 3. Terserah, coba. Ya terserah kau nak Garuda Pancasila, Garuda di dadaku apa-apa. Ya. Ya, kalian Pancasila. Terima kasih telah menampilkan minat dan bakatnya. Kita akhiri ice breakingnya. Kita lanjut kepada materi. Apa materi kita tadi? Cara mengendalikan emosi. Apa sih tujuannya, supaya kenapa kita harus mengenal atau mengendalikan emosi? Itu buat kalian sendiri. Ketika kalian emosinya meledak,
kalian bisa udah tahu trik-triknya. Oh, cara mengendalikannya seperti ini. Jadi kalian bisa meredam emosi yang ada dalam diri. Ya, paham sampai sini? Wajar aja yang masih tidak stabil, ya. Masih pengen mencari jati diri. Jadi ketika ada gesekan-gesekan, itu emosinya memuncak. Emosi marahnya memuncak sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya tawuran, perkelahian, atau sedikit ada masalah dalam keluarga, minggat, minta belikan handphone dan diizinkan sama orang tua karena alasannya tidak ada uang dan sebagainya, kalian mogok makan, kurung di kamar, minggat dari rumah, ya kan? Ya, itulah emosi-emosi yang harus kita kendalikan. Paham sampai sini? Itu tujuannya Bapak memberikan materi cara mengendalikan emosi sekaligus mengerti atau mengenal apa sih emosi. Oke? Dan coba kita sama-sama melakukan merefleksi diri, kita sama-sama untuk menarik napas dalam-dalam supaya badan terasa enak, segar ya. Udah Bapak ini kan, Bapak dampingi. Coba tarik napas yang dalam, tahan sebentar, keluarkan dari mulut pelan-pelan, tarik lagi dari hidung, lepaskan pelan-pelan, tahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik napas dari hidung, tahan, hembuskan lewat mulut perlahan. Gimana rasanya? Enak? Nah, agak tenang? Tenang? Nah, oke. Kali ini kalian bisa lihat di depan itu ada materi tentang cara mengendalikan emosi. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita kenal dulu emosi. Apa sih emosi? Emosi berasal dari bahasa Prancis, emotion, yang berasal dari kata émouvoir yang berarti kegembiraan. Nah, jadi emosi juga berasal dari bahasa Latin, émouvoir, dari varian X yang berarti luar dan mover yang berarti bergerak. Jadi kita simpulkan dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, jadi tubuh kita ada reaksi. Ketika kita mengalami sebuah gesekan atau apapun itu tubuh akan mengalami reaksi. Nah, itulah yang dikatakan emosi. Nah, pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Contohnya, emosi gembira. Nah, mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Ada nggak orang yang bahagia itu nangis? Ada. Tapi sambil senyum, nggak sambil cemberut kan? Nggak ada kan? Ada nggak orang yang lagi sedih ketawa? ODGJ yang adanya. Apa ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Masa orang sedih dia ketawa. Jadi ada reaksi dari tubuh sesuai dengan perasaan yang dialami. Pernah nggak merasakan emosi gembira, senang pernah? Sedih pernah? Terharu pernah? Nah, itulah ekspresi rangsangan yang diterima dari tubuh. Itu namanya emosi. Jadi sehingga emosi sedih mendorong seorang berperilaku menangis yang tadi Bapak sebutkan. Jadi ketika kita mengalami sebuah kesedihan atau emosi sedih, itu pasti mayoritas orang akan menangis. Ada beberapa orang yang tidak mudah mengeluarkan air mata ada. Contohnya Bapak, tidak mudah untuk mengeluarkan air mata kecuali hal-hal tertentu. Ya, ada orang seperti itu. Ada yang orangnya dikatakan cengeng, dikit-dikit kena masalah sedih nangis, dikit-dikit nangis. Itu biasanya hatinya lebih peka, ya, perasaannya lebih lembut dan peka. Itu biasanya terjadi di wanita biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan pada pria juga ada yang seperti itu. Baru mempunyai masalah sedikit yang membuat hatinya sedih langsung nangis, ya. Tuh. Jadi orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa
emosi itu bukan berarti marah, ya, bukan berarti hanya marah. Banyak orang mengatakan, oh orang itu emosi. Kalian kalau terdengar ucapan atau kata-kata seperti apa yang dalam benak kalian? Marah kan? Nah, pada dasarnya emosi itu bukanlah hanya marah. Jadi pengertian emosi adalah, kita tarik garis merahnya adalah, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Jadi situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Itu yang dikatakan emosi. Jadi semua perasaan yang dimiliki oleh manusia itu yang dikatakan emosi. Paham sampai sini? Next. Nah ini jenis-jenis emosi. Nah, berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Itu yang berhubungan dengan psikologis, kejiwaan. Kalau fisiologis itu fisik, ya. Misalnya sakit. Ada nggak orang sakit gini lagi meriang gini, dia malah lompat-lompat, kegirangan, ada nggak? Nggak. Ada reaksi dari tubuh. Ketika kita meriang pasti kita akan menggigil kan? Nah itulah reaksi tubuh. Emosi secara fisik, ya. Fisik itu yang di badan, ya, di tubuh. Kalau psikologis itu di dalam perasaan atau kejiwaan. Ya tadi sedih, perasaan sedih, tiba-tiba dalam hati sedih, senang, gembira. Nah itu harus kita kendalikan. Jangan terlalu berlebihan. Sedih, senang, gembira, ya, kecewa itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Harus bisa kita kendalikan. Nah, ini macam-macam emosi. Jadi setiap orang tentunya pernah mengalami emosi. Tidak ada di manusia di dunia ini yang belum pernah merasakan emosi. Pasti pernah. Nggak ada yang belum pernah. Jadi banyak orang yang mengidentifikasi emosi sebagai suatu hal yang negatif. Itu kebanyakan orang menganggap emosi itu adalah hal-hal yang negatif. Seperti memukul, melempar barang, menghancurkan barang, yang biasa kita sebut marah. Yang tadi sudah Bapak jelaskan. Orang menganggap emosi adalah marah. Karena marah memang merupakan bagian dari dasar emosi. Tapi bukan hanya itu saja jenis emosi. Jadi emosi itu sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi perbedaan rasa yang diterima oleh indera memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut menimbulkan emosi yang berbeda. Jadi ini ada beberapa macam emosi. Yang pertama emosi marah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Nah ini yang menyangkut perasaan. Semua orang pasti sudah pernah mengalami emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Ketika kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, ya, baik itu manusia maupun hewan peliharaan, ya, apalagi pecinta hewan peliharaan seperti kucing, burung, kita sudah dekat dengan mereka. Ini bukan berarti emosi ini hanya menyangkut kepada manusia saja, tidak, kepada hewan peliharaan, kepada pohon, kembang, tanaman, itu bisa menimbulkan emosi. Ya, misalnya kalian sudah melihara kucing, misalnya dari kecil kalian pelihara sampai dengan dia besar, kemana-mana dengan kalian, makan kalian urusin, mandi kalian mandikan, dia BAB kalian bersihkan. Ketika dia meninggal, itu akan terasa emosi kalian, akan keluar emosi kalian. Emosi sedih, duka, dan pilu. Biasa hari-harinya melihat dia, tiba-tiba ketika dia sudah tidak ada, kalian merasa kehilangan. Gak mungkin gak nangis pasti yang perempuan. Ya, pasti nangis kan? Ada yang pernah ditinggal hewan peliharaan? Ada? Gimana rasanya? Sedih? Sedih kan? Nangis. Nah, nangis paling nggak sehari, 2 hari, atau seminggu ya. Berarti lupa ya. Atau beli lagi ya. Nah, beli lagi nanti lupa baru merasakan emosi senang dan gembira. Walaupun yang dulunya tidak bisa dilupakan, tapi bisa terobati dengan yang baru. Bapak tidak mencontohkan tentang manusia karena nanti takutnya kalian emosinya berlebihan sampai nangis,
gulung-gulung ke lantai takutnya. Jadi makanya Bapak ajari dulu cara mengendalikan emosi. Jadi ada lagi emosi iri. Nah ini yang penyakit yang bahaya ya. Jangan sampai ada dalam diri kalian. Emosi iri, misalnya kawan kalian berprestasi ranking 1, kalian iri. Ya, padahal kalian tidak ada niat untuk mengubah prestasi kawannya, tidak ada usaha untuk belajar segala macam, kalian iri. Nah, jadi orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Jadi membandingkan dengan orang itu, membandingkan kita dan orang lain. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Jadi kalau kalian bisa mengendalikan emosi iri menjadi sebuah positif, misalnya, waduh dia berprestasi ranking 1 terus dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 misalnya. Kalian iri, kalian jadikan sebuah positif, kalian jadikan sebuah motivasi. Oh dia saja bisa, kenapa saya enggak? Dia bisa ranking 1, kenapa saya tidak bisa? Berarti apa yang harus saya lakukan? Apa yang kalian harus lakukan? Belajar. Gimana caranya? Saya harus melihat kiat-kiat dia cara belajarnya seperti apa, sehingga dia bisa mendapatkan ranking 1. Saya tiru dia. Oh cara belajar seperti ini. Oh karena dia tipikal gaya belajarnya auditorial. Oh seperti ini. Sedangkan saya sudah di pemetaan sama Pak Iba, gaya belajarnya auditorial kinestetik. Oh saya berarti gaya belajarnya dengan cara kinestetik agar cepat meresap ke dalam otak. Nah, seperti itu ya. Jadi jadikan itu sebuah hal yang positif. Emosi takut. Nah ini, semua orang pasti pernah merasakan takut. Ada yang nggak takut? Hah? Siapa yang di tangan yang nggak pernah merasakan takut? Ada? Takut semua? Kamu nggak pernah merasakan takut? Oke. Ketika kau Bapak suruh, ekspresi takut adalah lari menjauh dari objek yang penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seorang menghindari objek penyebab takut. Misalnya, kau Bapak suruh datang ke SMP 2 jam 2 malam atau jam 12 malam. Berani? Ya kan? Nah, itu takut namanya. Nah, itu perasaan takut. Misalnya kalian lagi berjalan di tengah malam, jam 8, jam 9, jam 10, nggak usah malam-malam, ada bayangan-bayangan putih di atas pohon. Apa yang akan kalian lakukan? Lari. Nah, itu rasa takut namanya. Yang sudah dijelaskan tadi, menjauh dari objek. Padahal itu adalah kain yang digantung orang. Kalian sudah berpikirnya jauh ke depan. Waduh, hantu kuntilanak. Kayak gitu, begitu tidak? Nah, kalau sudah ada bayangan di atas pohon, kalian lewat, dia gerak-gerak, nggak mungkin dia nggak kabur orang. Pasti kabur karena dalam otak dia pasti, dalam pikiran dia berarti itu adalah kuntilanak atau hantu. Nah, yang kedua, ketika kalian misalnya di kamar, misalnya kalian lagi di kamar atau nginap di tempat saudara atau lagi di hotel sama orang tua atau sedang liburan dengan orang tua atau di gunung, ketika ada suara asing yang kalian dengar, ya misalnya di dalam kamar lah ya, kita juga sejauh-jauh kita di dalam kamar, tiba-tiba ada suara orang nangis. Gimana perasaan kalian? Takut. Apa yang kalian lakukan? Mau lari kemana? Tidak. Kamar lagi kunci, berarti kalian tutup kuping, kalau enggak tutup itu adalah rasa takut. Jadi setiap manusia itu punya rasa takut. Nah sehebat-hebatlah dia, preman-premanlah dia pasti ada punya rasa takut. Karena itu adalah bagian dari perasaan. Makanya Bapak tanya, ada nggak punya rasa takut? Pasti ada manusia. Ya, itu adalah rasa takut. Nah ini pasti juga orang punya emosi cinta. Jangan mikirnya jauh-jauh ya. Kalau kita membahas tentang emosi cinta kalian terhadap orang tua, terhadap kakak dan adik. Jangan berpikirannya ke pacar. Karena zaman kalian masih SMP tidak boleh berpacaran. Fokuslah dalam meniti karir, pendidikan ya, akademik. Ekspresi cinta adalah kisah remaja yang saling menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Ini yang berlebihan, yang bahaya. Makanya kalau bisa, emosi cinta kalian hanya untuk orang tua dan keluarga kalian, kakak dan adik. Jangan dulu pacaran ya. Ini Bapak skip. Nah ini yang penting, cara mengendalikan emosi. Ini yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian pelajari dan harus kalian siasati. Cara mengendalikan emosi, yang pertama ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi secara positif, yaitu yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nah ini misalnya tadi ya, ketika kalian melihat jalan tadi, melihat kain yang terbang-terbang di atas pohon, yang goyang-goyang kanan kiri, goyang kanan kiri, kalian harus berpikir dengan akal sehat. Selalu berpikir positif. Oh itu mungkin ini apa namanya, kain, seperti itu ya. Jadi kalian tidak menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Kalian lari, tunggang langgang, kebut. Kita tidak tahu di depan itu ada apa, atau ada mobil melintas, motor melintas, atau di yang akan kalian lalui adalah jurang, kan nggak tahu kan? Nah, kita harus bisa mengendalikan emosi dengan apa? Berpikir dengan akal sehat. Oh, saya berpikirnya positif thinking. Oh, mungkin itu kain. Udahlah, lewat saja. Bismillah. Kan kalian punya doanya, ya. Doanya doa apa kalau ketemu hantu? Ayat kursi, bukan doa makan. Oh, bukan. Ada yang bilang doa makan. Kenapa? Karena takut nanti hantunya dimakan, jadi lari. Bukan ya? Jadi ayat kursi. Apa yang bisa kalian baca? Ya, berpikirlah dengan akal sehat. Oh, berarti cuma hanya kain saja goyang-goyang. Atau ada yang ini. Seperti tadi, contohnya satu lagi, ada yang nangis tiba-tiba di kamar. Kalian berpikir positif. Oh, mungkin anak sebelah, tetangga sebelah lagi nangis, atau lagi dicubit emaknya, atau lagi dimarahi, atau lagi sedih. Berpikirnya positif seperti itu. Jangan selalu berpikiran negatif. Karena begini, apa yang kita pikirkan, ya ketika kita berpikir negatif untuk kuntilanak atau apa, suara nangis kuntilanak segala macam, itu mata kalian akan terhipnotis, ya, akan terjadinya halusinasi. Yang tadinya nggak ada jadi ada dari depan. Seperti itu. Jadi selalu berpikir positif. Coba biasakan untuk selalu berpikir positif, ya. Ketika kalian meminta handphone tidak dibelikan orang tua, kalian pilu, sedih, mengurung diri, coba kalian berpikir positif. Oh iya, kan anaknya bukan saya saja. Nah, coba berpikirnya seperti itu. Kebutuhan orang tua banyak, belum bayar air, belum bayar listrik, belum beli beras, belum beli bensin, belum beli gas, belum uang jajan adik, belum uang jajan kakak, ya, belum bayaran sekolah. Kita berpikir positif. Oh mungkin nanti kalau orang tua sudah ada, mungkin pasti langsung dibelikan. Nanti seperti itu. Jangan langsung menjak, oh pelit orang tua. Nah, jangan, ya. Nggak ada orang tua yang nggak sayang, semua orang tua sayang. Cuma kita selalu berpikir positif. Bukan kalian saja yang mau diurusi. Ada adiknya, ada kakaknya, ya kan? Ada yang bayar kuliah, ada yang bayar sekolah. Kamu mau belikan HP tapi nggak bisa kebeli makanan. Apa bisa makan HP? Nggak kan? Nah, kita selalu berpikir positif. Jangan selalu mementingkan ego kita masing-masing, ya. Itulah pentingnya kita mengendalikan emosi. Ini yang harus kalian pelajari, ya. Jadi yang kedua, setiap tindakan harus didasarkan dengan akal sehat yang tadi. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Jadi kita harus selalu berpikir tenang. Ketika kita melihat bayang-bayang itu, kita berpikir tenang dengan akal sehat. Oh, kalau misalnya memang ini benar-benar si Mbak Kunti, oh berarti saya harus balik arah. Pelan-pelan saja. Balik pelan-pelan, jalan ke belakang. Jangan kalian terusi kalau kalian ragu. Tapi kalian harus tenang, berpikir positif dan berpikir kalau itu mungkin terjadi. Jadi kalau itu mungkin terjadi, kalau emang itu benar si Mbak itu, oh saya berarti mundur sajalah. Balik kalian lewat jalan lain. Ya, jangan udah pasti kabur, jangan ya. Karena itu akan berakibat fatal. Karena rasa ketakutan kalian yang berlebihan itu yang akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, selanjutnya, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Bukan berarti kita memaafkan kesalahan, bukan. Kalau yang seperti ini, misalnya kalian dilukai ya sama seseorang, misalnya diejek, bullying, ya.
kalian coba berusaha untuk positif, memaafkan kesalahan orang. Yang pada dasarnya namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Nggak ada manusia yang sempurna. Saling memaafkan itu lebih indah, ya, lebih indah saling memaafkan. Itulah kita hidup bermasyarakat, berkawan itu saling memaafkan. Tidak boleh tidak saling tegur sapa selama 3 hari, ya, maksimal 3 hari. Tidak boleh, ya, dalam agama Islam lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Ya, itu saja materi yang Bapak saya sampaikan. Bapak akan menampilkan sebuah video tentang cara mengendalikan emosi. Silakan kalian perhatikan videonya, kalian tonton videonya, kalian simak videonya. Gimana? Sudah lebih paham tentang apa itu cara mengendalikan emosi? Paham? Paham. Coba kita praktekkan apa macam-macam emosi. Jadi dari ekspresi kalian, Bapak pengen lihat dari ekspresi kalian emosi yang saat ini yang kalian rasakan saat ini emosinya seperti apa. Sudah dijelaskan dalam Bapak memberikan materi dan video ini, sudah jelas. Emosi itu adalah, ulangi lagi, emosi adalah semua perasaan yang dimiliki manusia, baik itu sedih, senang, gembira, pilu, marah, itu adalah emosi. Semua perasaan yang dimiliki manusia. Jadi jangan salah, bukan berarti emosi itu adalah marah. Karena selama ini kalian dan orang-orang di luar itu menganggap emosi itu berarti adalah marah. Sejatinya emosi itu adalah, marah itu adalah sebagian dari emosi, karena emosi adalah sebuah perasaan yang dimiliki manusia. Jadi Bapak minta, coba, nah, dibuka maskernya berdiri, sini, oke, coba contohkan emosi gembira wajahnya, seperti itu, gembira. Oke, beri tepuk tangan pada kawannya. Oke, coba minta perempuan, sini, sini. Ya, dibuka maskernya. Coba contohkan ekspresi sedih. Sedih, gimana sedih? Kalau misalnya kamu bayangkan kamu lagi mengalami sebuah perasaan sedih, dibuka maskernya di sebelahnya. Nah, sedih gimana sedih? Oh seperti itu ekspresi mana? Oh sambil nangis. Oke, beri tepuk tangan pada kawannya. Itu adalah macam-macam mimik wajah ketika kita mengalami sebuah emosi. Baik itu senang, gembira, takut, sedih, pilu, itu mempunyai ragam wajah masing-masing. Ya, nggak mungkin orang
ibaratnya orang senang, ya, lagi gembira, ya, sampai dia nangis-nangis, apa sampai mukanya cemberut kan nggak ada kan? Namanya orang gembira ekspresinya seperti apa? Ya, seperti halnya ketika kita mengetik WhatsApp, emosi. Kalau kita gembira seperti apa emojinya? Pasti orangnya tertawa kan? Kalau diketikkan WKWKWK ya, atau enggak hahaha, benar enggak? Ya, seperti itulah ekspresi rangsangan dari luar ke badan kita, rangsangan perasaan itu akan terjadi. Ketika sedih, kita biasanya melamun, menangis, itu adalah ekspresi orang ketika mengalami emosi sedih. Jadi, itulah macam-macam emosi dan bagaimana cara mengendalikan emosi. Jadi sekarang kalian sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing yang sudah Bapak jelaskan di awal ajaran baru dulu, pemetaan terhadap gaya belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang auditorial, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ya, Bapak jelaskan lagi. Yang kemarin auditorial, gaya belajarnya dengan cara mendengar dengan alat indera telinga. Kalau yang visual dengan alat indera mata, dan kinestetik dengan gerakan. Itu sesuaikan, tugasnya nanti dibuat sesuai dengan minat kalian masing-masing, minat dan bakat gaya belajar kalian masing-masing. Kalau yang auditorial, ya, bisa kalian buat sebuah video. Silakan dibuat video, ya, atau dengan rekam suara, ya, video dengan suara-suara kalian. Kalau yang visual bisa kalian gunakan dengan cara melukis, gambar. Oh, kalau sedih seperti ini, gembira seperti ini, ya. Kalau yang kinestetik dengan gerakan, bisa juga dibuat dengan video, ditampilkan gerakan kalian ketika misalnya sedang sakit secara psikologis, ketika emosi secara psikologis seperti apa ketika psikologis beriang, badannya sambil menggigil. Kita bisa kalian buat dengan cara video melalui gerakan. Itu tugas nanti kalian di rumah, buat sesuai dengan gaya dan minat kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan minggu depan dikumpulkan. Kalau yang melalui video bisa kirim melalui grup WhatsApp kelas. Kalau yang melalui lukisan itu bisa kirimkan secara langsung ke Bapak minggu depan melalui kertas atau di buku gambar. Bagusnya di buku gambar ya. Nanti akan kita tempelkan di mading kelas. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang cara mengendalikan emosi, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama perihal materi ini, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan apa yang tubuhmu rasakan ketika mendapatkan pembelajaran pada siang hari ini, ya, pagi menjelang siang hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang, karena materinya belum pernah diberikan. Ini pengetahuan baru, ya. Karena selama ini kalian menganggap emosi itu adalah marah. Pada dasarnya emosi itu bukan marah, tapi salah satu dari perasaan marah. Karena emosi semua perasaan yang dimiliki oleh manusia. Itu yang kalian rasakan ya. Terus apa yang kalian pikirkan sekarang tentang cara mengendalikan emosi? Ya, yang apa yang kamu pikirkan sekarang? Yang dipikirkan setelah mendapat materi cara mengendalikan emosi. Berpikir tenang dan bagaimana sudah bisa cara mengendalikan emosi. Ya, oke. Itu jadi yang kalian rasakan dan yang akan kalian lakukan, pikirkan adalah kalian sudah tahu cara mengendalikan emosi. Jadi jangan kalian terlalu berlebihan. Ketika senang, sedih, gembira, marah, itu sudah bisa kalian kendalikan. Jadi jangan terlalu berlebihan. Oke, ini ada tugas yang tadi Bapak sampaikan. Ini kalian kerjakan di rumah materinya. Silakan besok minggu depan dikumpulkan ya. Sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian masing-masing. Ini tugas yang kedua. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini yang kedua adalah kalian isi materinya sesuai dengan jawaban, sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke. Sampai sini Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak meninggalkan kelas,
Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semoga materi yang sudah Bapak sampaikan pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat bagi kalian, ya. Kan ketua kelasnya dipimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum pulang akhirnya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa saya. Oke, terima kasih pada ketua kelas sudah memimpin doanya. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, kita seperti biasa sebelum meninggalkan kelas yang guru kita harus tepuk semangat, ya. Ya, oke? Siap? Seperti biasa, tepuk semangat. Oke. Silakan lanjutkan ke materi pelajaran berikutnya. Untuk menerima materinya silakan ketua kelas untuk memanggil gurunya untuk pelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.